Dan News on the Spot hari ini akan kami awali dengan informasi dari Istana Negara yang saat ini tengah berlangsung sidang paripurna pertama Kabinet Pemerintahan Jokowi JK di tahun 2016. Segera saja kita bergabung dengan reporter Mario Delima yang saat ini berada di Istana Negara. Mario, penting untuk disimak apa yang menjadi agenda pemerintahan ke depan pada tahun 2016 ini. Lalu apa yang dibahas dalam sidang paripurna perdana di tahun 2016 ini? Benar sekali, Carlos. Rapat perdana paripurna Kementerian Kabinet Kerja Jokowi JK memang dimulai saat ini pada hari pertamanya, dan baru kali ini pula rapat kabinet ini dilakukan bukan di kantor Presiden namun di Istana Negara. Dan hal ini memang mempunyai makna karena tadi kami sempat untuk berbicara kepada para menteri yang sudah hadir. Di sini Presiden direncanakan akan memberikan arahan langsung kepada para menterinya. Ada hal penting yang tadi sempat dibicarakan. Kami mencoba tanya kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait dengan rapat kabinet paripurna ini. Ia menyatakan bahwa baru kali ini Indonesia melakukan kegiatan yang biasanya pada awal tahun ataupun setelah tahun baru, beberapa kinerja ataupun tender yang dilakukan akan dilakukan pada bulan April. Namun pada saat ini Presiden meminta pada bulan pertama awal Januari ini akan dilakukan beberapa tender-tender investasi yang harus direalisasikan dalam waktu sesegera mungkin. Tadi kami juga mencoba untuk bertanya kembali kepada menteri terkait. Kami mencoba salah satunya adalah Menteri Sudirman Said. Tadi kami tanya apakah yang akan ia bawa kepada Presiden untuk dibicarakan ataupun Presiden dilaporkan kepada Presiden. Tadi ia menyatakan bahwa kementeriannya bersama dengan Kementerian PU akan melakukan tender awalnya, bahkan melakukan pencairan pertamanya itu pada minggu kedua Januari ini. Dan hal ini merupakan hal yang baru untuk Indonesia karena selama ini biasanya pelaksanaan yang dilakukan pada bulan Januari untuk permulaan dan April baru pelaksanaan. Hal ini akan dicoret oleh Presiden dan percepatan atau arah kabinet untuk berdiri lebih cepat terasa dengungnya mulai dari hari ini, Carlos. Iya, Mario, pagi tadi agenda Presiden adalah membuka perdagangan saham perdana tahun 2016, di mana dalam kegiatan dan aktivitas ini ia menekankan sejumlah hal terkait dengan perekonomian Indonesia. Apakah ini juga menjadi bagian dalam pokok bahasan dalam sidang paripurna hari ini? Ya, benar sekali, Carlos. Salah satunya memang Presiden juga akan memberi pengarahan terkait dengan ekonomi dan juga pasar saham di Indonesia. Tadi yang kita simak pada pagi hari, memang Presiden mengakui bahwa tahun 2015 adalah tahun yang sulit, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Namun dalam pidato pertamanya di Bursa Efek tadi, ia menyatakan bahwa Indonesia mempunyai prestasi yang tidak cukup baik, karena memang dalam regional Asia, Indonesia hanya turun perkembangan ekonominya sekitar 0,3%, tidak sampai 1 atau 3 yang sudah diberikan pengamatannya oleh beberapa orang. Tadi juga Presiden menyatakan bahwa tahun 2016 semua perusahaan diharapkan untuk melakukan reevaluasi asetnya, baik yang kecil, menengah maupun perusahaan besar tentunya. Karena hal ini menjadi salah satu poin yang baik untuk ekonomi Indonesia. Presiden memberikan poin yang ditekankan berkali-kali, yaitu tidak ada lagi subsidi, tidak ada lagi perlindungan yang tidak diperlukan bagi perusahaan-perusahaan, namun kita harus sempat bersaing dengan negara-negara regional, karena memang tahun ini, mulai Januari ini, masyarakat ekonomi Asia sudah bisa masuk ke Indonesia, dan itu adalah era persaingan yang sangat kompetitif. Dan oleh karena itu Presiden meminta di pasar saham maupun dalam rapat ini yang sudah dimulai, meminta agar menterinya bersikap untuk berkompetitif dan siap dengan daya saingnya. Dan berikut kami mempunyai ucapan dari Presiden pada saat di Bursa Efek Indonesia tadi pagi. Masih ada silva 10,8 triliun. Pertumbuhan ekonomi perkiraan antara 4,5
4,7, 4,8. Turun dari 2014 5%, dan turun sedikit. Coba dilihat negara-negara yang lain, yang turun sampai 1,5, yang turun sampai 3%, yang turun sampai 1%, kita hanya 0,3, 0,2. Itu pun sebetulnya kalau saat itu tahun kemarin kita optimis semuanya, sebetulnya kejadiannya akan berbeda. Karena rasa optimis itu sulit sekali dimunculkan. Semuanya menunggu semuanya wait and see semuanya. Oleh sebab itu tahun ini semuanya harus percaya, semuanya harus optimis bahwa kita akan lebih baik. Itu harus, kuncinya ada di situ. Inflasi 2014 8,3%, 8,3%. Waktu kita pasang pasti di bawah 5%. Banyak orang juga yang nggak percaya. Tapi alhamdulillah 2015 inflasinya hanya 3,3%. 3,3%. BI kerja keras, pemerintah kerja keras semuanya. Demand dan supply betul-betul kita lihat setiap hari. Bapak Ibu boleh bertanya kepada Menteri Perdagangan, kepada Bulog, kepada Menteri Pertanian, bagaimana tengah malam saya telepon, pagi-pagi subuh saya telepon. Kalau ada beras sudah akan naik, baru akan naik, cari siapa nimbun. Cabai, telur, baru akan merangkak, pasti sudah saya telepon. Karena saya punya orang-orang di pasar Indo, di pasar-pasar tradisional saya punya orang. Pak, cabai sudah naik. Pak, beras sudah merangkak naik 20.000, 50 rupiah, 20 rupiah, 100 rupiah. Ini yang akan terus kita lakukan agar inflasi betul-betul di bawah 5. Saya kerja keras, Bapak Ibu semuanya, rasa optimis, rasa percaya bahwa 2016 lebih baik. Itulah yang ingin kita harapkan. Tidak mungkin dalam era kompetisi, dalam era persaingan yang seperti kita lihat, kita alami, dan tahun ini sudah masuk ke masyarakat ekonomi Asia, tidak mungkin lagi kita melakukan proteksi, melakukan perlindungan, memberikan subsidi yang berlebihan, tidak mungkin. Karena memang era kompetisi, era persaingan sudah ada di depan kita. Apa yang harus kita lakukan? Hanya yang kurang itu kita perbaiki, yang belum baik itu yang kita benahi. Hanya itu. Nggak mungkin lagi, jangan berharap bahwa negara ini akan memproteksi, akan melindungi, akan memberikan subsidi yang besar-besar. Yang itu justru akan melemahkan daya saing kita, melemahkan kompetitivitas kita. Sudah tidak ada lagi. Bagaimana diregulasi, paket-paket itu akan kita keluarkan terus agar daya saing, daya kompetisi kita semakin baik. Nggak ada cara yang lain. Sebab itu saya mengajak kita semuanya untuk kerja keras dalam meraih pertumbuhan ekonomi, kerja keras mengendalikan inflasi, kerja keras menurunkan angka kemiskinan, kerja keras kita semuanya untuk membuka lapangan pekerjaan, kerja keras mengatasi ketimpangan wilayah, ketimpangan yang kaya dan miskin. Ini pekerjaan kita semuanya. Dan saya senang karena dalam kondisi yang sulit 2015, saya dan pemerintah diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan kreatif yang akan terus kita lakukan. Kalau keadaan normal, kita melakukan itu pasti akan banyak yang berteriak. Tapi
kalau keadaan sulit, kita melakukan apapun orang akan maklum. Ini yang justru buat saya kesempatan. Saya ingin mengajak juga tahun ini berbondong-bondong semua perusahaan kecil, tengah, yang atas semuanya melakukan revaluasi aset. Nanti keluar teks amnesti berbondong-bondong semuanya, nggak usah ada yang ragu lagi nanti seperti apa. Itu sudah, kalau sudah keluar artinya pemerintah memberikan jaminan, presiden juga memberikan jaminan, nggak usah ragu-ragu. Jadi yang revaluasi jangan yang gede-gede, yang tengah juga lakukan, yang kecil-kecil lakukan. Itu merupakan sebuah kekuatan, sebuah power yang akan menaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Ya, dalam pidatonya Carlos, bila kita dengar ada bahasa yang unik yang Presiden ucapkan, yaitu perombakan kreatif yang dilakukan Indonesia melalui pemerintah akan segera dilakukan demi nasib Indonesia nanti. Dan juga Presiden saat ini masih melakukan rapat kabinet paripurna di dalam Istana Negara, dan kami akan tentunya memfollow up terkait dengan hal itu. Dan yang terakhir adalah nanti siang Presiden akan melakukan rapat terakhir yaitu untuk memfollow up update dari kereta cepat yang dilakukan sesegera mungkin, yaitu di tahun ini. Kembali ke Anda, Carlos. Iya, Mario, kita optimis atas perkembangan yang direncanakan pada tahun ini dan tentunya mendukung optimisme pemerintah untuk mendukung perekonomian yang lebih baik di tahun ini. Dan kita akan menantikan perkembangan terkini dari sidang paripurna di sana. Terima kasih, Mario Delima. Selamat bertugas kembali.